Halo teman-teman pembelajar dimanapun Anda berada. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk membahas mengenai bagaimana sebenarnya dinamika eh, pendidikan guru sekolah dasar khususnya dalam mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar ya. Nah, sebelum sampai pada materi itu, saya ingin eh, menegaskan gitu ya bahwa dasar dari pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Nah, itu tentu kita harus juga memahami gitu ya perjenjangan bahasa. Salah satunya adalah memperkenalkan ejaan, kemudian tanda baca gitu di dalam fase-fase kelas gitu. Nah, mungkin di kelas satu itu sudah ada itu ya perjenjangannya nanti kita eh, bahas ya, telusuri di video saya sebelumnya juga sudah ada kita membahas perjenjangan bahasa di setiap fase kelas. Misalnya fase A kelas satu kelas 2 fase B kelas 3 4 fase C kelas 5 6. Nah, itu sudah ada masing-masing di mana porsi kebahasaan yang harus kita tanamkan pada anak sekolah dasar. Nah, untuk teman-teman yang nantinya akan mendidik gitu ya. Nah, ini saya perkenalkan karena sejatinya kemarin kita mendapati hal yang simpang siur gitu ya. Terkait dalam keterampilan membaca dan menulis gitu. Nah, berdasarkan EYD versi 5 yang terbaru ya, sudah direvisi beberapa. Kemarin itu ada permasalahan studi kasusnya adalah pembacaan atau pelafalan yang menyebutkan B itu sebagai ab. Nah, saya paham bahwa sebenarnya kenapa akhirnya muncul seperti itu karena memang ada pertanyaan ketika anak menulis buku misalnya gitu ya. Ketika kita membaca B itu sebagai B gitu, ada semacam abstraksi dalam memori memori siswa khususnya di kelas eh, fase A, kelas satu kelas 2 bahwa B itu terdiri atas dua huruf B dan E gitu. Makanya kenapa akhirnya banyak pendidik di sekolah dasar atau PAUD gitu yang menyebut B itu ab gitu supaya meminimalisir hal ini. Tetapi sudah dijelaskan di EID versi 5 bahwa pengucapan yang benar atau lafal yang benar, nah khusus untuk teman-teman yang nanti mengajar di kelas satu kelas 2 fase A ya. Nah, ini tetap harus diucapkan B itu adalah BE, tetapi teman-teman harus memahami gitu ya abstraksi atau imajinasi anak-anak bahwa B itu bukan terdiri atas gitu ya huruf B dan E, tetapi dia tetap B, huruf B, hanya pengucapannya saja yang B, bukan ab gitu. Nah, ini sering menjadi satu permasalahan. Nah, di sini teman-teman wajib untuk melakukan feedback gitu ya, memberi memberi penguatan kepada anak sekolah dasar yang di fase A untuk bisa melafalkan B itu B, tapi tetap di otak atau memori anak itu huruf B itu hanyalah terdiri atas satu huruf, bukan BE, sehingga nanti ketika menulis buku dia tidak BE U K K A gitu. Nah, jadi kan campur aduk gitu ya. Nah, untuk pelafalan saja dia tetap mengikuti EYD versi 5. Jadi B B D D gitu ya. K juga K, bukan ek gitu ya. Nah, ini K-nya ya, H, H ya. Nah, ini sering terjadi perdebatan gitu. Untuk dapat meminimalisir kita berkiblat pada EYD. Nah, itu ya. Jadi supaya tidak kemarin mungkin saya sempat keliru menyampaikan juga. Nah, ini karena eh, terjadi perbenturan gitu ya di konteks di lapangan dengan seharusnya tata bahasa itu yang benar diajarkan seperti apa. Baik, ini yang perlu saya tegaskan khusus untuk keterampilan membaca dan menulis ya, B itu ya. Jadi masih terjadi pro dan kontra. Nah, kita akan melangkah pada materi-materi kebahasaan. Jadi kita gunakan buku teks ya yang memuat silabus gitu ya, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka khusus untuk kelas satu kelas 2 ya fase A. Nah, ini saya bagikan salah satu eh, buku teksnya. Nah, ini berdasarkan kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, kita cek apakah sudah melakukan pendekatan
sudah terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, di sini kita bisa melihat buku ini untuk SDMI di tahun 2023 ya. Nah, kita di sini nanti bisa melihat di mana bisa integrasi kurikulum atau pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, ini ya ditulis oleh Ibu Sofi Dewayani. Nah, kalau bisa teman-teman punya buku teks sendiri ya, kalau guru menyiapkan teksnya sendiri, medianya sendiri. Nah, karena guru yang paling tahu gitu ya. Nah, ini sudah disampaikan bahwa keterampilan yang harus dikuasai di sekolah dasar ya untuk semua jenjang itu adalah menulis, berbicara, membaca, dan menyimak gitu, ditambah literasi dan juga sastra ya. Nah, apa saja materi? Nah, ini untuk di kelas 1 ya, ada bab 1 bunyi apa. Nah, ini berkaitan dengan fonologi, bisa nanti diintegrasikan dengan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, bahkan menulis gitu ya, teman-teman. Jadi, ini terintegrasi, bukan terpisah-pisah dalam pembelajaran bahasa. Nah, ini ada bacaan. Nah, untuk kelas 1 memang perjenjangannya ada ini ya, misalnya dia belum mengenal ejaan gitu ya, atau mungkin kalimatnya itu masih minimal atau maksimalnya itu 10 kata atau berapa berapa kalimat dalam satu paragraf gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya dapat menyimak cerita yang dibacakan guru, kemudian juga bisa berkenalan dengan teman baru. Nah, ini menyimak ya, jadi keterampilannya adalah menyimak. Nah, ini teman-teman bisa unduh juga ya untuk hard copy, teman-teman bisa pelajari. Nah, di sini evaluasinya ya dari menyimak itu kan artinya anak-anak sudah bisa tidak memahami cerita dengan baik. Jadi, salah satunya adalah lewat evaluasi soal gitu. Jadi, siapakah yang diceritakan gitu dengan mengangkat 5W1H ya dalam eh, struktur berita gitu. Siapa, mengapa, di mana, apa, kapan gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk pemahaman. Jadi di sini bukan membaca permulaan tetapi membaca pemahaman kritis jadinya ya. Kemudian keterampilan yang disasar selanjutnya yaitu keterampilan membaca berawal dari huruf-huruf gitu. Jadi ini bagaimana membacanya. Nah, itu tadi ya, makanya ada A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi bukan A, E, B gitu, ad gitu ya. Jadi ini membaca bersama teman-teman. Nah, ini huruf kapital dan huruf kecil. Jadi Bapak Ibu guru mungkin sekarang lebih atau calon pendidik gitu ya bisa menerangkan dengan diksi huruf kapital bukan huruf besar gitu ya karena konotasi besar itu nanti gemuk atau apa gitu ya justru kita melakukan perundungan pada huruf gitu. Nah, jadi kita pilih diksinya yaitu huruf kapital dan huruf kecil ya. Nah, ini bahasnya bahas bahasa huruf kapital dan huruf kecil berbeda bentuknya. Amati huruf-huruf di atas. Nah, di atas ini kan penulisannya harus terpisah ya karena bertemu dengan kata tempat. Oke, ini sederhana ya. Jadi dia banyak gambar gitu, banyak permainan, seakan-akan dia bermain padahal belajar. Nah, ini inti dari fase kelas 1 ya, fase A di tahap kelas 1. Misalnya menyebutkan benda dengan awalan B sebanyak-banyaknya, bola, boni, bohlam, buku, baru, nah itu ya. Jadi belum pada tataran kalimat. Oke, ini membaca ya, jadi banyak sekali ilustrasi-ilustrasi. Nah, ini biasanya evaluasinya pakai eh mencocokkan begitu. Nah, itu ya. Jadi mana suaranya, eh mana pemilik hewannya. Nah, itu bisa dibuat dikreasikan dengan teman-teman ya.
Nah, di sini untuk melakukan feedback juga bisa diminta untuk menyasar keterampilan berbicara atau mengulang kembali apa yang tadi disajikan oleh Bapak Ibu guru misalnya ya, dongeng apa atau cerita apa. Nah, ini yang menarik dalam buku ini ya. Jadi sudah terlatih, terbiasa sejak dini anak-anak digunakan artinya membuat semacam diary atau jurnal gitu. Jadi namanya jurnal membaca nama. Misalnya diminta oleh guru, boleh dong sekarang anak-anak membaca gitu ya satu buku. Kalau ini bisa dilakukan sebagai habit atau kebiasaan, wah ini luar biasa teman-teman ya. Jadi mendukung gerakan literasi juga dan literasinya tidak hanya sekadar aktivitas tanpa nilai gitu, tetapi memang dia merasakan manfaat dari membaca ini gitu ya. Kalau saya juga bertumbuh dari kesukaan membaca gitu. Awalnya memang dipaksa gitu ya. Awalnya dipaksa untuk membaca, jadi guru saya meminta untuk membaca gitu. Jadi karena punya satu buku yang membuat kita terus penasaran, bertanya gitu ya, akhirnya menjadikan hal itu kebiasaan gitu. Terpaksa dan akhirnya terbiasa. Nah, itu mungkin bisa bagus ya. Jadi ini keren sekali teman-teman. Ada jurnalnya, misalnya judul bukunya apa, nama penulisnya. eh Nah, ini diminta untuk anak-anak menuliskan apa sih yang didapat dari eh, kegiatan membaca itu gitu. Nah, itu bagus ya. Ini evaluasi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita di bab 2 tujuan pembelajarannya. Nah, saya sudah menyampaikan CP-CP. Nah, itu silahkan bisa dimodif dengan eh, apa ya, melihat kemampuan teman-teman di dalam menyampaikan nanti dalam micro teaching atau presentasi begitu. Nah, ini menyimak ya. Jadi harus ada 4 keterampilan plus dua tadi itu sastra dan literasi ya. Jadi terintegrasi, bukan menjadi bagian yang terpisah. Nah, ini jadi teman-teman harus banyak nih punya ilustrasi, punya cerita-cerita, atau menyanyikan lagu gitu, diadaptasi dari lagu-lagu yang populer untuk anak-anak seperti ini. Gantikan kata tepuk tangan dan pegang hidung dengan kata-kata sendiri ya. Nah, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati pegang hidung. Kalau kau suka hati pegang hidung. Nah, ini silahkan. Kalau juga ada lagu-lagu yang populer gitu ya untuk anti perundungan misalnya gitu. Mencintai teman atau belajar menyenangkan. Nah, itu silahkan guru punya kreativitas. Karena di kelas satu ini harus guru benar-benar kreatif ya untuk membuat nuansa bermain, tetapi sejatinya itu adalah tentang pembelajaran. Ini membaca ya, jadi sudah diklasifikasikan. Jadi kelas satu itu di kurikulum Merdeka, dia sudah tahu tipis-tipis gitu teman ya. Jadi ada tanda baca, misalnya tanda tanya, tanda seru, tanda titik gitu ya. Tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat deklaratif atau kalimat berita atau kalimat informatif ya. Jadi kalau tanda seru itu mengakhiri kalimat dengan seruan, kalimat imperatif istilahnya ya, atau kalimat perintah. Dan tanda tanya tentu kalimat tanya atau kalimat integratif, integrasi ya. Nah, ini penting untuk dipahami atau dipelajari untuk di sekolah dasar kelas satu ya. Jangan. Nah, itu kan perintah ya. Ambilkan tolong buku ini. Jadi teman-teman bisa menyisipkan di sana nilai-nilai karakter bahwa ada 5 kata ajaib di dalam hidup ini anak-anak gitu ya. Ada kata tolong, terima kasih, maaf, apa lagi ya? eh, Permisi gitu ya. Ada 5 kata ajaib yang selalu harus kita gunakan gitu. Terima kasih untuk bantuan, untuk apapun gitu yang diberikan. Kemudian jangan lupa minta tolong, jangan sungkan untuk meminta maaf gitu ya. Melakukan hal-hal yang misalnya melewati gitu bisa permisi. Nah, itu teman-teman bisa masukkan integrasi nilai-nilai pendidikan karakter.
Hubungannya dengan membaca dan menulis, nah itu suku kata teman-teman bisa masukkan sebagai integrasi di dalam pembelajaran kelas satu gitu ya. Suku kata yang mana sih? Nah, dari namanya misalnya, ini Nyoman Ai Suciati nih. Berapakah suku kata yang dimiliki oleh nama anak-anak gitu ya? Nih satu Nyoman gitu ya. Nah, mana yang dipenggal suku katanya? Nah, itu bisa diintegrasikan oleh teman-teman ya. Jadi itu akan menyenangkan kalau dia tahu, oh nama saya ternyata punya banyak suku kata ya gitu. Coba menuliskan nama sendiri. Nah, itu dia akan excited teman-teman daripada kita melihat jauh gitu ya. Coba tuliskan nama pemain sepak bola. Nah, mungkin nanti step-stepnya atau tahapan-tahapannya bisa menuliskan nama dulu, nama ibu, nama adik. Nah, itu akan kontekstual jadi pembelajarannya ya, sesuai dengan eh, pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, jadi harus menyenangkan dulu, menyenangkan, kemudian dapat bermakna dan menggembirakan ya. Kalau dia nggak punya idola gitu, misalnya dia kan bingung siapa sih idola saya, gitu. Karena anak-anak sekarang kan jarang ya, jarang terpapar role model kecuali memang di gawai dia memang punya permainan-permainan tersendiri. Nah, lewat benda-benda ini kita juga bisa memperkenalkan mana huruf vokal, mana huruf konsonan begitu ya. Nah, apakah di bahasa Indonesia itu ada kata-kata yang memang memiliki double konsonan atau konsonan ganda gitu ya. Sama seperti bahasa Inggris atau bagaimana. Nah, teman-teman bisa memberikan integrasinya di sini. Ini menarik ya. Nah, menulis jadi kalimat-kalimat yang masih kalimat langsung terdiri atas minimal gitu ya subjek dan predikat. Nah ini Bapak Ibu guru nanti calon-calon pendidik gitu bisa melihat integrasinya dalam tata kalimat ejaan gitu. Biasanya untuk di kelas satu itu masih kalimat langsung ya, kalimat dengan pola paling minimal gitu ya, yaitu subjek dan predikat. Harus ada subjek, harus ada predikatnya gitu. Jadi dia mengenal gitu tata bahasa secara bertahap. Nah, ini kreativitas bagi teman-teman yang mungkin punya semacam media virtual gitu ya, media AR atau VR yang memang bisa diakses gitu secara otomatis gitu dengan panduan orang tua. Nah, di sini bisa menyisipkan barcode ya. Jadi nanti saya juga minta teman-teman misalnya ada medianya bisa di-scan gitu ya. Nah, ini akan menyenangkan sekali untuk ditampilkan di sekolah gitu. Nah, ini ada jurnal atau jurnalnya bisa diisi gimana sih keadaan suasana hari ini. Nah, ini ada emotikon-emotikon menggembirakan, menyenangkan atau sedih. Nah, kita bisa feedback gitu ya. Misalnya mengajari keterampilan berbicara. Oh, ternyata dia memilih emotikonnya adalah murung gitu atau sedih. Kenapa gitu? Mungkin saya hari ini bangun terlambat atau apa. Jadi kita bisa melakukan deep talk ya atau perbincangan yang mendalam dengan anak-anak gitu. Jadi ini menyenangkan sekali kalau anak-anak yang masih polos gitu ya, belum manipulatif ya. Kita nanti eh, makanya menyenangkan sekali untuk mengajar di kelas-kelas fase satu gitu, fase A gitu ya, kelas satu kelas 2 itu karena masih polos, masih ya artinya jujur, jadi refleksinya juga jujur gitu, belum terkontaminasi. Jadi bagus untuk sebenarnya pendidikan memanusiakan manusia gitu. Jadi nanti nanti kalau teman-teman sudah bertemu dengan apa ya figur-figur makin dewasa itu akan banyak manipulasi, manipulatif gitu ya. Jadi nikmatilah waktu-waktu ketika memang ada di kelas-kelas seperti ini. Nah, ini boleh teman-teman masukkan juga ya. Hijau, hujan gitu ya, cabai, cabe atau cabai. Nah, itu boleh eh, spill tipis-tipis teman-teman ya. Jadi masuk dia dalam tata bahasa. Nah, ini juga
refleksinya ya. Nah, ini mirip taksonomi Solo dalam pembelajaran mendalam. Jadi memang guru harus membahasakan secara narasi gitu ya. Apakah anak sudah bisa menjelaskan atau sudah bisa mendengarkan dengan baik? Nah, itu ada kompilasi-kompilasinya di dalam taksonomi yang bisa memberikan penguatan untuk guru di dalam memberikan refleksi. Jadi setiap anak itu kan punya pengalaman dan pengamatan yang berbeda-beda sehingga guru bisa tahu oh secara dominan ini saya berhasil atau tidak di dalam pengajaran gitu ya dengan melihat refleksi ini. Ini penting sekali ya karena menurut saya selain guru yang cerdas, kreatif gitu ya, mampu menyusun materi dengan baik. Nah, refleksi ini juga penting bahwa penguatan-penguatan apalagi di kelas 1, kelas 2 ini penting sekali untuk penguatan. Terutama di sekolah dasar ya, penguatan itu sangat penting teman-teman. Nah, jadi setiap setiap bab itu selalu memuat 5 keterampilan tadi, 6 keterampilan tadi ada membaca, menulis, berbicara, menyimak, begitu literasi dan sastra. Ya, di sini kurangnya hanya sastra. Jadi, misalnya teman-teman ambil pantun gitu ya, puisi pendek, oh ya tadi ada sastranya, cerpen gitu ya, cerita ilustrasi. Nah, ini bisa ya. Jadi semuanya harus terintegrasi dalam bab gitu, dalam setiap pertemuan. Nah, ini nanti teman-teman bisa unduh ya, saya kirimkan. Nah, ini baru di kelas 1 ya, nanti kita eh, capaikan lagi di kelas 2. Oke. Nah, ini balonku misalnya. Diganti dengan ayolah cuci tangan gitu misalnya ya bisa. Oke, nah ini membaca ya. Kaku, kaku, kaku ya. Jadi anak-anak itu sudah bisa membedakan mana kaku, ki, ko gitu ya. Nah, membuat kartu nama. Oh, keren ya kreativitasnya ya. Membuat kartu nama. Anak sekarang kita membuat kartu nama ya. Anak-anak pasti senang sekali dengan foto gitu ya, makanan kesukaan. Kita kembali ke zaman-zaman dahulu gitu, menulis diary di kertas binder ya. Di kertas binder Mifa, minuman favorit Mafa, makanan favorit ya, idola favorit siapa, kata-kata atau moto gitu, zodiak. Nah, nanti saling ini ya saling bertukar dengan teman. Wah, itu menyenangkan sekali. Jadi melatih kemampuan menulis juga, motorik juga ya. Jadi dia tahu identitas dirinya gitu, mengenal diri sendiri. Apa sih makanan favorit saya ya? Kalau misalnya dia suka makan apapun gitu, jadi dia lebih mengenal dirinya. Misalnya saya suka ini gitu. Jadi dia bisa menghargai dirinya, identitas dirinya dia tahu gitu. Nah, sehingga jati diri ini penting dalam kartu nama ya. Desainnya dibuat apa semenarik mungkin bergantung pada kreasi mereka. Nah, ini akan menyenangkan sekali teman-teman. Wah, seru ya ternyata pembelajaran ini. Eh, Oke, nah ini untuk di kelas 1 ya masih saya rasa permainannya cukup tinggi, tetapi permainan yang menyenangkan. Nah, kita bisa lihat di dalam setiap bab itu eh, selalu ada integrasi 6 keterampilan tadi, membaca, menulis, eh, menyimak dan berbicara, sastra, dan juga literasi, integrasinya ya. Kalimat-kalimatnya tidak ada paragraf ya, jadi belum membentuk paragraf, jadi dia masih berbentuk kalimat yang maksimal gitu 3 baris dalam satu wacana. Oke, nah ini jurnal membaca, wah keren sekali nih. Setiap refleksi diberikan anak-anak harus membaca gitu ya, bahwa ada satu buku. Jadi ini juga penting untuk integrasi ke orang tua bahwa anak-anak diwajibkan untuk membaca sebagai sebuah habit atau kebiasaan sejak dini. Oke, semoga terinspirasi apa yang mau dibuat gitu ya untuk direfleksikan di dalam micro teaching untuk teman-teman di guru sekolah dasar. Semoga materi ini juga bisa membantu membangkitkan imajinasi untuk dapat menyusun rencana pembelajaran, mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa, media yang teman-teman tampilkan, evaluasinya, kemudian refleksinya atau penguatannya seperti apa ya, supaya teman-teman terbiasa dengan alur pengajaran dan punya planning-planning yang mantap ketika hadir di kelas. Baik, terima kasih, selamat bertumbuh dan selamat berkreativitas.